Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke. Teman-teman gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Siap. Semangat. Oke, buktikan bahwa ada sekalian semangat. Yuk, semuanya angkat dua tangan. Oke. Wah, luar biasa semangat. Oke, putar. Rame. Oke. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Iya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Wah, tenang. Ternyata sudah konsentrasi semua. Bagian kali saya memasuki di sesi ketiga untuk training manajemen penanggulangan bencana kita di kesempatan hari ini. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita masuk di materi menyediakan pelayanan hunian. Sebagaimana teman-teman kemarin sudah tonton filmnya, bagaimana kondisi-kondisi pada saat terjadi bencana, maka salah satu layanan yang kita berikan di dalam bencana itu adalah menyediakan pelayanan hunian. Oke, teman-teman tahu kehidupan dasar manusia. Nah, apa yang paling dibutuhkan manusia ketika terjadi bencana? Pertama, Tempat. Pertama, ini kehidupan dasar manusia loh Bapak Ibu. Makanan. Makan. Kedua, pakaian. Cas HP. Tiga, tentunya adalah tempat tinggal. Nah, hari ini kita bahas bersama saya Sakirin sebagai asesor kompetensi di BNSP, kemudian master trainer di BNSP juga, dan di trainer and conflict parenting, dan juga pelatih diseminasi kepala merahan. Nah, saya pelatih manajemen penanggulangan bencana. 2007 saya ikut training untuk koordinator lapangan penanggulangan bencana, juga beberapa waktu ditugaskan ke wilayah-wilayah yang terjadi bencana. Nah, senang sekali siang ini bisa ketemu. Oke, saya ingatkan teman-teman, hari ini kita di lantai 2 ya, maka kita selalu waspada, apalagi kita adalah insan-insan penolong. Nah, kita sadar diri di ruangan ini ada di lantai 2, toilet ada di sebelah luar sana, dan jalur evakuasi, dan ketika terjadi emergency teman-teman tetap tenang, kemudian nanti bersama-sama kita menuju ke titik kumpul. Intinya adalah semoga kita tetap sehat dalam 2 jam ke depan bersama saya. Oke, ya kita masuki materi memahami, jadi memberikan pelayanan hunian sesuai dengan SKKNI nomor 401 tahun 2014. Bahwasanya kita sebagai insan penanggulangan bencana itu ada pedoman-pedoman. Nah, teman-teman mengikuti event ini diharapkan bisa memahami pengertian ruang lingkup, dan juga nanti bisa mempraktekkan bagaimana kita membuat satu sistem hunian atau shelter untuk menampung para korban bencana. Nah, bahasannya dalam 2 jam ke depan adalah pengertian, konsep, jenis-jenis, dan juga persyaratan untuk dapat membuat satu sistem penampungan. Oke, di antara teman-teman sekalian ada yang sudah pernah jadi korban bencana? Sudah. Wah, 2006 Jogja. Luar biasa. Ada lagi teman yang lain? Gak ada ya, 2006. Tentunya kalau 2006 itu adalah gempa. Nah, teman-teman sekalian pernah tinggal di tenda. Nah, pernah? Bapak? Pernah. Oke. Baik, ini coba kita lihat gambar ini. Kira-kira apa yang terjadi ketika orang hidup dengan kondisi seperti ini? Miris. Iya, mesake, miris. Dan ini terjadi di pengungsian besar. Malah ketawa dia itu. Maka kita ini tebak gambar ada berapa orang di sini? 10. 4 ya. Kelihatan 4. 1, 2, 3, 4. Bapaknya di dalam. Bapaknya yang mana? Yang motor. motor. Soalnya Andrina. Oke,
Ya, boleh. Yang sudah tahu pengertian hunian atau penampungan sementara, saya udah sudah tahu. Belum. Belum ya. Oke, ya. Oh, belum nih. Jadi satu kegiatan sekelompok masyarakat, sekelompok manusia, baik itu swasta maupun pemerintah atau juga komunitas, kemudian mereka menyelenggarakan satu penampungan, menampung sejumlah orang yang orang itu membutuhkan tempat berhunian pada saat terjadi bencana. Nah, namanya juga hunian sementara, ini bukan yang selamanya. Kalau kita lihat gambar ini adalah potongan dari film yang kemarin sudah teman-teman tonton. Nah, bagaimana ketika terjadi pengungsian antar negara yang jumlahnya sampai jutaan orang. Nah, kita harus mulai dari mana nih? Kita sebagai petugas kemanusiaan, relawan kemanusiaan, tentunya perlunya strategi. Nah, di dalam hunian ini kita ada 3 konsep. Nah, konsep pertama adalah bagaimana kita menjauhkan orang yang berada di area bencana, dipindahkan semua ke satu tempat yang aman. Apa nih contohnya? Bencana apa? Orang yang ada di daerah bencana ini terus dipindahkan semuanya ke tempat yang aman. Banjir ya. Di semua orang harus dipindahkan. Banjir. Gunung meletus bisa. Konsep kedua adalah tidak semuanya dipindahkan. Jadi ada bencana, separuh saja yang dipindahkan. Contohnya bencana apa nih? Bencana gempa bumi. Gempa bumi, ya. Longsor, juga ya. Iya ya. Dan yang ketiga adalah kita tidak perlu memindahkan orang. Nah, jadi di situ tempat bencananya, di situ juga kita akan memberikan pelayanan hunian kepada orang itu. Contohnya ini, kekeringan, kemudian gempanya selesai, rumahnya hancur semua, udah rata, ya sudah, mereka tetap tinggal di tempat masing-masing. Baik, ini yang selanjutnya adalah bagaimana kita menyelenggarakan sebuah sistem hunian. Nah, yang paling berat tantangan bagi kita pertama adalah bagaimana kita meyakinkan orang untuk pindah. Ini salah satu contoh. Ya, hunian ketika pengungsian Syria, ya, 2 juta orang mengungsi. Ini kapal pengungsi dari Suriah yang tenggelam terbalik ya. Mati semua. Sudah mati Pak. Terselamatkan ya. Terselamatkan. Karena saking penuhnya, Ya, kelebihan beban. sehingga orang kapalnya sampai terbalik. Maka kita perlu meyakinkan. Kita diingat bagaimana kisah korban Merapi di 10 November itu Merapi sampai 195 orang meninggal di sana. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa tidak perlu pindah. Nah, tugas kita adalah meyakinkan mereka untuk pindah. Yang kedua adalah sarana transportasinya. Nah, kalau sudah mereka yakin pindah, mereka membutuhkan sarana transportasi. Juga kita perlu dong persediaan makanan, obat-obatan, ya, supaya mereka tetap aman sebagai pengungsi. Juga kita perlu melakukan pencatatan. Nah, satu kisah di 10 November itu waktu letusan Merapi besar itu ada ibu-ibu nangis, bapak-bapak mencari keluarganya. Karena apa? Mereka dari atas dalam satu kendaraan bareng. Begitu di tengah jalan kendaraan itu mogok. Nah, ini si ibu ini bawa barang-barang pakai asal ikut mobil yang satu, anaknya yang masih 2 tahun itu dibawa sama mbahnya, ternyata ikut kendaraan yang berbeda, sehingga terjadi banyak sekali orang yang berpisah ya, hilang. Ada yang 1 bulan ketemu, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 3 tahun berikutnya masih belum bisa kembali. Oke, selanjutnya adalah keamanan dan juga serah terima. Nah, kita ketika membawa orang untuk mengungsi, kita melakukan serah terima kepada petugas di dunia. Nah, apa sih syarat-syarat atau cara kita mencari tempat hunian yang bagus? Cara kita cari tempat hunian yang nyaman. Maka kita perlu memperhatikan yang satu adalah pemilihan tempat. Nah,
Tempatnya pilih yang kemiringannya bagus, perizinannya bagus, dan juga aman dari daerah bencana. Saya ingat waktu di Sumatera Barat, karena kita bikin tendanya di tempat yang kemiringannya tidak bagus, begitu hujan yang besar banjir. Akhirnya teman-teman itu tidurnya di atas air ya. Ternyata tidur di atas air itu empuk. Untung saja tendanya nggak bocor. Kalau tendanya bocor ya sudahlah, kita basah. Ini salah satu contoh nih. Dalam 14 Juni, 22 Juni dalam waktu 8 hari sudah dari yang awalnya banyak orang kemudian habislah ditinggal semua. Kedua, bahan pertimbangan kita perlu mempertimbangkan berbagai hal dan juga memenuhi kebutuhan keuangan. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman, nah nih jenis penampungan ataupun hunian. Ya. Hunian bisa kita gunakan gedung-gedung yang sudah ada. Di banjir itu kalau banjir biasanya kelurahan sudah punya tempat hunian yang bisa dipakai warga untuk mengungsi. Kemudian bisa juga menggunakan tenda, nih menggunakan tenda ya. Ini yang di Tuba Batu berarti semua punya ini ya. Dan juga boleh pakai bahan seadanya. Contoh-contohnya pakai tenda, pakai bahan seadanya. Nah, di era modern terutama di Jepang dan di negara-negara maju sudah menggunakan, ini Jepang lagi mereka menggunakan pengungsian pakai bangunan yang sudah ada dan tinggal dibuat sekat-sekat seperti ini. Atapnya ada. Atap. Atapnya kan belum gedung, ini di luar. Gedung biar nggak salah kamar. Supaya tidak salah kamar. Kasih nama. Iya, terakhir adalah kita mau mempraktekkan ini, membuat sebuah perencanaan bagaimana agar kita bisa menyelenggarakan satu bentuk pelayanan hunian. Maka kita perlu mempertimbangkan pada saat memilih lokasi perlu cari lokasi yang terjangkau, aman dari bencana tapi waktunya tidak terlalu jauh ya. Kemudian daya tampungnya berapa, bangunannya yang bisa dipakai ada berapa, personilnya yang dibutuhkan berapa. Nah, ini akan jadi masalah ketika personil dan juga peralatan itu terbatas. Ini tugasnya teman-teman nanti adalah membuat satu sistem hunian. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Di dalam pelaksanaan kita mengukur hunian ada namanya standar SPIR. Secara internasional kebutuhan hunian manusia adalah 3,5 sampai 4,5 meter persegi. Kemudian satu MCK standarnya maksimal untuk 20 orang. Dan juga ada jarak antara ini 2010 kondisinya seperti ini 27.000 orang ada di Stadion Maguwo Harjo. Wow, mereka yang sudah hidup itu tidak bisa selonjor diam gitu ya. Oke, ini juga. Nah kemudian dilanjutkan dengan pembuatan yang sudah bisa diisi oleh satu kakak. Ini jadi masalah juga. Nah, memindahkan mereka dari sini dipindahkan ke sini, apalagi sampai ke sini. Ya. Dan kita juga di dalam hunian, ya, jadi yang biasanya di helikopter pindah ke sini, masalah ya siapa 20 orang yang ada di nomor 10 gitu. Dia pindah ke sini. Dan juga kita perlu menyediakan ini kebutuhan terutama di dalam bencana. Pak siapa ini? Bilik anti rasuah. Saya jadi ingat kisah teman yang gaji kemarin. Kan ada ini Pak ya. Bilik asmara. Ada bilik asmara ya Pak. Dia dikasih kunci karena kenal dengan petugasnya. Dia dikasih kunci, keluar kuncinya nggak dibalikin seharian. petugasnya kira ini kuat banget ya sehari nggak keluar. Ternyata di telepon udah ada yang antri. Baik, ini tugas teman-teman berikutnya adalah membuat satu sistem penanggungan. Ini contoh kalau yang di luar negeri ini bayangkan 2 juta orang harus mengungsi, maka pemerintah Turki, Prancis menyediakan tempat untuk mengungsi. Ya, ini juga di Turki. Oke, silakan teman-teman membuat berkelompok
untuk membuat satu sistem pengungsian, satu sistem hunian untuk menangani pengungsi sejumlah 250 dan Itu milih atau buat ketiga-tiganya? ya 3 kelompok Pak. Masing-masing Oh, kelompok masing boleh kelompok. pilih ya. Oh, iya. Kelompok 1, 2, 3 boleh pilih. Iya. Oke. Oke, dalam 15 menit cukup? Siap. Ya, iya. Iya. Terima kasih teman-teman. Hasilnya sudah dikirim. Ini dia hasilnya. Wah. Ternyata luar biasa ya. Ini masing-masing kelompok boleh presentasi. Ini juga. Iya. Oke. Dengan pengungsian. Baik. Wah, ini pakai kertas. Iya. Oke teman-teman, jadi ini adalah baru pengantar dan nanti kita akan praktek lebih banyak sampai mengukur kebutuhan di dalam pengungsian sampai kita praktek di lapangan dan simulasi untuk membuat menggunakan ukuran yang sebenarnya. Oke, ada yang perlu didiskusikan? Ya, terkait dengan contoh dari Jepang tadi itu kan bagus ya. Kira-kira di Indonesia itu sejauh mana untuk menyiapkan hunian lah seperti itu. Iya. Terus kedua, bagaimana memisah antara laki-laki dan perempuan? Angel. Enggak saya bisa. Oh, enggak. Oke. Iya. Yang pengalaman kalau masih di kondisi seperti ini memang sulit. Waktu di sini kita buat per kecamatan, tapi mereka tetap bawa per keluarga. Nah, kecamatan nanti penuh pindah. Bisa nggak di Indonesia bikin seperti itu? Kalau pengungsinya sedikit bisa. Tapi begitu Sleman pengungsinya 200.000 orang, ya, ini yang dalam kita membutuhkan tempat yang sangat luas ya. Misalnya di Sanata Dharma ada 6.000 orang, di UIN 4.000 orang, sampai ke UM-nya sampai ke Gunung Kidul, itu alun-alun 3.500 orang. Di Kulon Progo juga kita membutuhkan tempat yang sangat luas. Nah, mungkin nggak? Mungkin ketika orang itu bisa diatur nanti sesuai dengan apa namanya aparat desa masing-masing. Oke? Ya, Oke. Ya. Iya. Siap. Ada lagi? Alhamdulillah. Sudah. Selesai. Iya. Oke, nanti akan melanjutkan materi berikutnya terkait dengan praktek dan juga terkait dengan manajemen penanggulangan bencana. Cukupkan, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.